Ruben Amorim beberkan alasan utama hijrah ke Manchester United. Ruben Amorim sudah diumumkan sebagai pelatih baru dari Manchester United. Pelatih asal Portugal tersebut pun menjelaskan alasannya memilih menerima tawaran dari Setan Merah. Amorim menjelaskan kalau Manchester United bukan satu-satunya klub yang menginginkan dirinya. Amorim menjelaskan bahwa dia memang ingin mencoba menangani klub sebesar Manchester United. Comeback ke dunia sepak bola, Massimo Moratti siap akuisisi Spal. Mantan Presiden Inter Milan yakni Massimo Moratti dikabarkan berencana kembali ke dunia sepak bola. Saat ini dia tengah dalam pembicaraan untuk bisa membeli Spal. Massimo Moratti kini siap kembali ke dunia sepak bola mengikuti jejak mendiang Silvio Berlusconi yang juga pernah jadi kompetitornya. Antonio Conte sebut target utama Napoli lolos ke Liga Champions. Pelatih Napoli Antonio Conte kembali menegaskan bahwa timnya tidak mengincar Scudetto di musim ini. Target utama Napoli hanyalah untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Napoli kini berada di atas angin setelah kini berada di puncak klasemen Serie A dan memiliki selisih 4 poin dari posisi kedua yang ditempati oleh Inter Milan. Saya tidak tahu apakah saya menyebutnya perebutan Scudetto, tetapi target utama kami adalah lolos ke Liga Champions, ujar dari Conte. Bangku cadangan AC Milan bisa buat nilai jual Rafael Leao menurun. Situasi terkini dari Rafael Leao di AC Milan sedang menjadi sorotan di berbagai media Italia yang mulai mempertanyakan masa depan pemain asal Portugal tersebut di San Siro yang kini terus duduk di bangku cadangan. Leao saat ini memiliki klausul pelepasan senilai 175 juta euro dalam kontraknya. Meski begitu, La Repubblica memperingatkan jika pemain ini terus terpinggirkan, maka nilai pasarannya bisa menurun drastis, bahkan mendekati 100 juta euro atau lebih rendah lagi. Gianluigi Donnarumma sebut iklan Prancis musim ini sulit. Kiper PSG Gianluigi Donnarumma meyakini bahwa Liga Prancis saat ini mulai sulit karena adanya Roberto De Zerbi di Olympique Marseille. Namun dia mengaku obsesi PSG akan selalu tertuju kepada Liga Champions. PSG saat ini memimpin puncak klasemen Liga Prancis dengan koleksi 23 poin, selisih 3 poin dari posisi kedua yang ditempati oleh AS Monaco. Sedangkan pasukan dari Roberto De Zerbi kini berada 5 poin di bawah PSG. Mesilkers cedera hamstring. FC Twente berhasil mengalahkan Willem 1-0 dalam lanjutan Liga Belanda musim ini, dan bek timnas Indonesia yakni Mesilkers hanya turun satu babak di laga ini dan ditarik keluar karena mengalami cedera. Situs resmi Twente menyebut bahwa Mesilkers mengalami cedera hamstring dan sejauh ini belum diketahui seberapa parah kondisinya. Mikel Arteta tak yakin Martin Odegaard bisa bermain lawan Inter Milan. Pelatih Arsenal Mikel Arteta tak yakin bahwa Martin Odegaard bisa pulih untuk laga melawan Inter Milan pada tengah pekan. Arteta juga berbicara soal beberapa pemainnya yang mengalami cedera. Sebelumnya Arteta mengatakan bahwa Odegaard kemungkinan bisa bermain sebelum jeda internasional bulan November. Namun tak ada tanda-tanda pemain timnas Norwegia tersebut pulih lebih cepat. Omar Marmoush cetak rekor baru di Eintracht Frankfurt. Omar Marmoush terus memperlihatkan ketajamannya. Striker asal Mesir itu kembali mencetakkan gol saat Eintracht Frankfurt menang 7-2 atas Bochum. Tambahan 1 gol saat Frankfurt menang membuat Marmoush kini sudah mengoleksi 10 gol di Bundesliga musim ini. Jumlah ini adalah menjadi rekor yang baru. Pasalnya dia membuat 10 gol tersebut dalam 9 pekan, dan sepanjang sejarah baru Marmoush yang bisa melakukannya. Liverpool sabar menanti Chiesa. Federico Chiesa masih belum bisa mencapai intensitas yang sama dengan pemain Liverpool yang lainnya. Chiesa diperkirakan bisa bermain selepas jeda internasional bulan November. Manajer Liverpool Arne Slot menilai Chiesa baru bisa bermain selepas jeda internasional. Artinya Chiesa baru bisa di squad Liverpool lagi saat berhadapan dengan Southampton pada tanggal 24 November. Chiesa resmi jadi pemain Liverpool pada musim panas 2024 dan dia sejauh ini baru bermain 3 kali dengan koleksi 78 menit bermain.
Ticeni Rangers menangkan Rossoneri. AC Milan kembali ke jalur kemenangan usai menundukkan Monza 1-0 di Giornata ke-11. Ticeni Rangers hadir menjadi pahlawan dari Rossoneri. Kemenangan ini membawa Milan kini naik ke urutan ke-7 klasemen dengan koleksi 17 poin dari 10 pertandingan. Wolverhampton sudah 10 laga tanpa kemenangan. Matheus Cunha memberikan komentar terkait timnya yang belum meraih kemenangan dalam 10 pertandingan pembuka di musim ini. Dengan catatan hasil terakhir, Wolverhampton semakin memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka di ajang Liga Inggris musim ini dan semakin terpuruk di dasar klasemen dengan koleksi 3 poin. Cunha mengakui bahwa timnya telah mencatatkan start yang buruk di musim ini. Arne Slot senang Liverpool bisa bangkit, City dan Arsenal kalah cuma bonus. Arne Slot menyambut gembira kemenangan comeback Liverpool atas Brighton and Hove Albion. Duel Liverpool versus Brighton tersebut terjadi di Anfield Stadium dan Liverpool menang 2-1 di laga ini. Liverpool diketahui tertinggal lebih dahulu di babak pertama dan baru di babak kedua mereka bisa membalikkan keadaan lewat gol dari Cody Gakpo dan juga Mo Salah. Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke puncak klasemen sementara. Liverpool berhasil menggusur Manchester City yang di saat bersamaan kalah 1-2 dari Bournemouth dan Liverpool kini juga unggul 7 poin di atas Arsenal yang kalah 0-1 dari Newcastle United. Bournemouth akhiri catatan buruk kontra Manchester City. Bournemouth mengakhiri mimpi buruk mereka menghadapi Manchester City. The Gunners untuk pertama kalinya berhasil menaklukkan Manchester City. FC Bournemouth membuka skor di menit ke-9 lewat gol dari Antoine Semenyo dan Evan Nilsson kemudian menggandakan keunggulan tim tuan rumah di menit ke-64. Man City berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-82 lewat gol dari Josko Gvardiol. Kemenangan ini amat bersejarah bagi Bournemouth. Mereka untuk pertama kali mampu mengalahkan Manchester City di ajang Liga Premier Inggris. Pep Guardiola akui kekalahan Manchester City. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya saat bertandang ke markas Bournemouth. Kami tahu kami tidak bisa menyamai intensitasnya, namun saya ucapkan selamat kepada Bournemouth atas kemenangan ini, ujar dari sang pelatih. Nottingham Forest tembus 3 besar Premier League. Nottingham Forest menjadi kuda hitam di Liga Inggris musim ini. The Garibaldi secara mengejutkan berada di persaingan papan atas klasemen. Nottingham Forest sukses meraih poin penuh di pekan ke-10 Liga Inggris. Pasukan dari Nuno Espirito Santo tersebut menang 3-0 atas West Ham United di City Ground dan ini menjadi kemenangan kelima bagi Forest di musim ini. Nottingham kini sudah mengoleksi 19 poin hasil dari 5 menang dan juga 4 kali imbang. Pemilik 2 gelar Liga Champions tersebut berada di peringkat ketiga klasemen sementara menyalip Arsenal dan juga Chelsea. Paul Scholes heran Manchester United tidak coba datangkan Cole Palmer. Paul Scholes mengungkapkan keheranannya atas keputusan Manchester United yang telah melewatkan Cole Palmer ketika ia meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Chelsea. Langkah Chelsea untuk mendatangkan Palmer awalnya mengundang tanda tanya, namun kini terbukti sebagai keputusan yang cemerlang, di mana Palmer dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di ajang Liga Premier Inggris. Lazio tertarik datangkan gelandang produk Akademi AC Milan. Lazio dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan produk Akademi AC Milan yakni Daniel Maldini yang saat ini bermain untuk Murcia di bursa Januari nanti. Lazio kini sedang berusaha untuk bisa meremajakan skuad mereka dengan mendatangkan para pemain muda seperti yang mereka lakukan di bursa transfer musim panas lalu. Dan kini profil Maldini selaras dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh manajemen klub tersebut. Liverpool pantau 2 calon pengganti dari Mo Salah. Liverpool sedang mempersiapkan masa depan mereka untuk bisa memantau pemain yang tepat untuk bisa menjadi pengganti dari Mo Salah. 2 nama yang menjadi perhatian klub adalah Bryan Mbeumo dari Brentford dan juga Antoine Semenyo dari Bournemouth. Selain 2 nama tersebut, Liverpool juga mempertimbangkan Omar Marmoush, penyerang berusia 25 tahun yang kini bermain di Bundesliga Jerman.
Barcelona bidik salah satu kiper muda di Inggris. Dengan hanya Iñaki Peña sebagai cadangan, Blaugrana terpaksa memasuki pasar dan mendatangkan Szczęsny yang baru saja pensiun. Namun bintang Polandia itu akan hengkang pada bulan Juni nanti dan ada kebutuhan untuk bisa mencari pengganti jangka panjang. Menurut laporan terbaru dari Sport, kiper Brighton Yanni Verbruggen telah muncul sebagai target potensial bagi Barcelona dan masuk ke dalam radar transfer klub. Baru berusia 22 tahun, pemain muda ini telah membuktikan dirinya sebagai andalan dari Brighton dan juga tim nasional Belanda. Chelsea tertarik datangkan bintang Real Madrid Vinicius Junior. Chelsea dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan winger Real Madrid yakni Vini Junior. Pemain berusia 24 tahun tersebut berpotensi hengkang dari klubnya dan terus tengah memantau situasi terkini. Menurut laporan dari VAS, Chelsea harus bersaing dengan PSG untuk bisa mendapatkan jasa sang pemain. Ia diketahui masih memiliki kontrak dengan Los Blancos sampai tahun 2027 dan biaya transfernya diperkirakan sangat tinggi.